Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya maskan asyhadakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi pada kitab Riyadhus Shalihin sampai pada hadis yang ke-143 atau hadis kedua dari bab al-iqtisadu fit ta'ah, berlaku sederhana dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas satu hadis dari bab tersebut, yaitu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ada seorang wanita di rumah beliau, lalu kemudian ditanyakan kepada istri beliau, lalu kemudian istri beliau menceritakan tentang perempuan tersebut yang mana banyak melaksanakan salat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan demikian, ya, jangan demikian, ya. Alaikum bima tutiqun, ya, hendaklah engkau semua berbuat sesuai dengan kekuatanmu saja, ya. Artinya dalam hal ini Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya untuk berlaku sederhana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang pertama dalam bab ini disebutkan bahwa dimakruhkan memperbanyak ibadah yang dikhawatirkan nantinya akan menjadi bosan. Kemudian anjuran untuk berlaku i'tidal atau tawassut, pertengahan dalam menjalankan ibadah. Dan disebutkan juga bahwa banyaknya pahala pada amal yang dikerjakan itu jika amalan itu dilaksanakan dengan rutin, berketerusan, walaupun sedikit. Kemudian berikutnya tentu bahwa itu tidak lepas dari pelaksanaan ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala, yang merupakan syarat diterimanya amal seseorang. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang kedua atau hadis yang ke-143. Wa an Anasi radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu, bila disebut dengan Anas berarti Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, jaa salasata rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang 3 orang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, tatkala mereka dikabari atau sudah diberitahu tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang mereka tanyakan, ka'annahum taqaluha wa qalu, lalu seolah-olah mereka menganggap sedikit
apa yang sudah mereka lakukan. Jadi mereka bandingkan dengan amal mereka. Oh, kok lebih sedikit, bahkan jauh. Wa qalu, maka kemudian berkata, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita ini? Maksudnya apa? Perbedaan kita jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu, padahal beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Apa yang lampau maupun yang kemudian, jadi telah diampuni dosanya baik yang lampau maupun yang akan datang. Qala ahaduhum, maka kemudian salah seorang di antara mereka berkata, ama ana fa usalliya laila abadan. Ya. Yang satu begitu tahu kondisi amal ibadah Nabi SAW sedemikian banyaknya dan juga mungkin sedemikian hebatnya, maka mereka kemudian menganggap bahwa kondisi mereka jauh sekali, ya. Padahal Nabi SAW dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu maupun yang akan datang, sedangkan mereka belum ada penjelasan tentang kondisi dosa yang mereka lakukan. Akhirnya yang satu berkata, adapun saya fa usalliyal laila abadan, saya akan sholat malam terus menerus atau selamanya, ya. Wa qala al-akharu, adapun yang lainnya berkata, wa ana asumud dahra wala uftir, saya akan puasa terus menerus, tidak akan berbuka. Kemudian yang ketiga, wa qala al-akharu wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan, saya akan menjauhi perempuan, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Faqala, kemudian beliau bersabda, antumul ladzina qultum kada wa kada, kalian semuakah ini yang telah mengatakan demikian-demikian? Kamu mengatakan ini tadi, kamu mengatakan ini, kamu mengatakan ini, ya. Amma wallahi, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wahai wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillahi, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut, ya, kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum lahu, dan paling bertakwa di antara kalian kepadanya. Lakinni, akan tetapi, asumu wa uftiru, saya puasa tapi saya juga berbuka, ya. Wa usalliya wa arqud, ya. Saya sholat, maksudnya tadi kalau malam, berarti beliau sholat malam tapi juga saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang enggan pada cara sunnahku, dengan sunnah-sunnahku, cara perjalananku, cara ibadahku, falaisa minni, maka dia bukan termasuk dalam golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-5063, Imam Muslim pada hadis yang ke-3403. Imam Ahmad juga meriwayatkan pada hadis yang ke-13727. Dari hadis ini yang pertama disebutkan tentang salasa rahtin, itu adalah salasa rijal, 3 laki-laki. Disebut dengan rahat itu secara bahasa adalah angka 3 sampai dengan 10, ya. Kemudian mereka menganggap bahwa jumlah amal mereka itu jauh dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian mereka ingin, ya, menyamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang satu ingin sholat malam selama-lamanya,
Kemudian artinya tidak akan tidur. Kemudian yang satu puasa terus setiap harinya, tidak akan berbuka. Ya. Tentunya selain hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri maupun hari tasyrik, serta hari-hari yang diharamkan untuk melaksanakan puasanya. Kemudian yang satu lagi adalah dia tidak mau menikah, ya, tidak akan menikah. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka berkenaan dengan apa yang telah mereka niatkan, ya, mereka dalam rangka tadi mengejar perbedaan yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah SAW. Tapi apa yang mereka sampaikan itu berlebih-lebihan, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW kemudian mengingatkan kepada mereka. Faedah dari hadis ini yang pertama adalah al-iqtisadu fil ibadah, berlaku sederhana dalam beribadah. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya untuk berlaku sederhana dalam beribadah. Kalau qiyamul lail, ya qiyamul lail boleh, tapi juga jangan lupa untuk istirahat. Kemudian selanjutnya kalau kemudian puasa, jangan lupa tetap ada waktu berbuka. Kemudian juga di sana adalah menikah, ya, tidak meninggalkan wanita sama sekali. Kemudian juga disebutkan fadlu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan tentang keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka itu betul-betul menjaga amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat mereka dalam beribadah dicontohkan seperti ini karena mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang berikutnya di sana ada anjuran untuk menikah, at-targhibu fin nikah, ada anjuran untuk menikah, ya. Tidak boleh kemudian meninggalkan sama sekali sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Nasrani. Ada di antara mereka yang kemudian meninggalkan pernikahan tersebut, ya, yang akhirnya menjadikan kepada mereka, di antara mereka pun terjadi kerusakan, ya. Meninggalkan sesuatu yang sejatinya itu merupakan hak manusia, ya. Kemudian disebutkan juga di sini adalah dibencinya puasa terus menerus serta qiyamul lail semalam suntuk. Kemudian juga berikutnya dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya untuk berlaku sederhana dalam segala hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memperhatikan kondisi kita masing-masing, ya. Jadi bersungguh-sungguh boleh, tetapi jangan lupa jangan sampai berlebih-lebihan sehingga kemudian berakibat yang tidak baik kepada diri kita sendiri. Bahkan di sana disebutkan salah satunya sebagaimana di hadis yang pertama akan terjadi kefuturan, ya, rasa bosan yang nanti akibatnya kepada futur, tidak mau beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian sadaqakumullah. Berikutnya pada hadis yang ketiga atau hadis yang ke-144, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatta'una, celakalah mutanatti'una, orang-orang yang berlebih-lebihan. Qalaha salatan, beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-6784, juga pada hadis yang ke-3655. Al-mutanatti'una itu adalah orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan bukan pada tempatnya. Maksudnya apa di sini? Orang yang berlebih-lebihan dalam hal
perbuatan maupun ucapan. Hadis ini memiliki faedah yang pertama bahwa Rasulullah menegaskan ta'kidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala halakil mughalina fi aqwalihim wa af'alihim. Penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang binasanya orang-orang yang terlalu berlebihan dalam perkataan dan perbuatan mereka. Ya. Jadi kemudian juga disebutkan bahwa berlebih-lebihan itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Berlebih-lebihan tidak akan mendatangkan kebaikan. Termasuk dalam urusan ibadah tadi ya, dalam urusan beribadah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya dalam hadis ini supaya apa? Supaya kita tidak berlebih-lebihan. Diulangi sampai 3 kali itu bentuknya adalah penegasan ya. Satu saja kadang sudah menjadikan penegasan, diulangi lagi, bahkan yang diulangi sampai 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga berikutnya hadis yang ke-145, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, wala yushaddad dinu illa ghalabah, tidaklah agama itu dilebih-lebihkan, diperkeras oleh seseorang, melainkan illa ghalabah, agama itu akan mengalahkannya. Maksudnya apa, nanti disebutkan bahwa orang yang tadi akan dikalahkan dengan agamanya ya. Artinya nanti orang tidak akan kuat melaksanakan terus menerus. Kalau di sana disebutkan orang yang memperkeras ataupun melebih-lebihkan sendiri, yang nantinya akan merasa tidak kuat meneruskan amal ibadah tersebut, amalan din tersebut. Fasaddidu, maka dari itu bersikap luruslah. Nanti kalau bahasa Arab antara huruf satu dengan huruf yang lainnya harus dibedakan ya. Kalau di sini fasaddidu, kalau dibaca pakai shin nanti artinya berbeda. Kalau tadi di depan pakai shin ya. Kalau ini fasaddidu pakai sin. Kalau pakai shin itu artinya keras ya. Maka berkeraslah. Tapi kalau sini fasaddidu maka berlaku luruslah, lembutlah. Sebagaimana dalam ayat qaulan sadida, perkataan yang lembut ya. Kalau pakai shin, qaulan syadida berarti perkataan yang keras. Jadi salah mengucapkan huruf dalam huruf hijaiyah, kadang di beberapa kata akan merubah makna kata tersebut. Fasaddidu, maka bersikaplah lurus engkau semua. Wa qaribu, kemudian lakukan yang sederhana saja. Wa abshiru, ya, bergembiralah. Disebutkan di situ wa qaribu, berlaku sederhana itu jika tidak kuasa melakukan sempurna, yang sempurna-sempurnanya ya. Jika tidak kuat ya sudah, berlaku sederhana, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Kemudian wa absyiru, bergembiralah kalian untuk memperoleh amalan ya, sekalipun mungkin sedikit ya. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal ibadah atau satu amalan, bil ghadwati war rawhati wa syai'im minad duljati, baik itu di waktu pergi pagi maupun di waktu pergi sore ataupun sebagian waktu malam. Ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-39.
Dalam riwayat lainnya dari beliau, saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'um minadzul jati al-qasda taballu. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, berlaku luruslah, wa qaribu, lakukanlah dengan sederhana, waghdu, pergilah di waktu pagi, wa ruhu, dan pergilah di waktu sore, wa syai'um minadzul jati, serta sebagian di waktu malam. Al-qasdu berbuatlah sederhana, taballughu, niscaya engkau semua akan sampai pada tujuannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada hadis yang ke-10.677. Ya. Disebutkan bahwa ad-dinu, ya, agama itu huwa marfu'un ala malam yusamma fa'iluhu, dirafa'kan karena merupakan maf'ul fi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini nanti dalam bahasa Arab nih, dalam bahasa Arab. Ada pula yang mengatakan bahwa harus dinasabkan. Kemudian disebutkan waruya lai yushaddad dina ahadun. Ada yang meriwayatkan dengan lafaz lai yushaddad dina ahadun. Ya. Tidak seorang pun yang mampu memperkeras agama tersebut. Ya. Wa qauluhu illa ghalabah, dan sabda Rasulullah SAW illa ghalabah, artinya melainkan agama itu mengalahkannya. Ai ghalabahud dinu wa ajaza dzalika. Maksudnya adalah agama tadi mengalahkan orang itu, orang-orang yang memperkeras agama itu dengan sendirinya, ya. Sehingga orang yang tadi memperkeras agama itu akhirnya menjadi lemah untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang ada di agama tersebut. Sebab apa? Sebab banyaknya jalan yang harus dia tempuh. Saking banyak jalan, yang satu berlebih-lebihan, akhirnya dia tidak mampu juga melewati semuanya. Ya. Kemudian disebutkan di situ bahwasanya ghadwah, al-ghadwatu syiru awalin nahar, yaitu perjalanan pada awal siang, yaitu pagi hari. Wa rauhatu, adapun rauhah itu yang akhir nahar yaitu sore hari. Wa duljah, adapun yang duljah adalah akhirul lail, akhir dari malam. Wa hadza isti'aratun wa tamtsilun, ini semuanya merupakan kiasan, ya. Jadi semuanya ini adalah kiasan, ya. Yang maknanya adalah ista'inu ala ta'atillah, mintalah pertolongan kepada Allah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bil a'mali fi waqti nasyatitikum, ya. Di waktu engkau semua dalam keadaan semangat, ya. Wa faraghi qulubikum, ya. Kemudian juga dalam hati yang lapang, kondisinya sedang lapang. Bihaitsu tastadzilluna al-ibadah wala tas'amuna, sehingga dengan demikian engkau semua akan merasa apa? Merasa nikmat, ya, merasa nikmat. Tastalidzuna al-ibadah, merasa nyaman, lezat ketika melaksanakan ibadah, ya. Wala tas'amuna, dan kalian tidak akan merasa bosan. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tidak ada yang dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal soleh kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Nah, kalimat la haula wala quwata illa billah yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan
dahulu itu kalau diartikan secara luas bahwa tidak ada yang dapat memberikan penghalang. Hala yahulu, haula itu dari kata hala yahulu, penghalang. Wala quwwata, dan tidak ada yang dapat memberikan kekuatan. Maksudnya apa? Yang pertama adalah tidak ada yang dapat memberikan penghalang antara diri kita dengan kemaksiatan. Yang kedua, tidak ada yang dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis yang barusan juga mengingatkan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal ketaatan kepadanya. Fi waqti nasyatikum, ketika dalam kondisi lapang atau bersemangat ya, dalam kondisi semangat. Karena kan memang hati sebagaimana yang kita rasakan sendiri, al-imanu yazidu wa yanqus. Ada kaidah iman itu bertambah berkurang. Yazidu bi taatillah bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurang karena apa? Karena kemaksiatan. Nah, ketika iman itu sedang naik, biasanya semangat dalam beribadah akan naik pula. Maka dari situlah kemudian kita perlunya minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal tersebut. Kemudian juga ketika lapang ya, maka kadang kita akan merasakan ketika melaksanakan amal ini di waktu yang seperti ini kok rasanya enak ya. Tapi di sisi lain kadang kita tidak merasakan hal tersebut. Bisa jadi tadi yang satu kita laksanakan dalam kondisi lapang, hati sedang nyaman ya. Maka disinilah juga pentingnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan supaya apa? Supaya kita dalam melaksanakan amal ibadah tersebut merasakan kenikmatan. Dan juga di sini disebutkan tidak akan merasa bosan. Sebab setan salah satu cara yang dia lakukan untuk menggoda manusia adalah menghadirkan rasa bosan pada orang tersebut, pada orang yang melaksanakan amal ibadah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan juga kepada kita semuanya bahwa ini semuanya supaya apa? Supaya kita mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Kama annal musafiro, sebagaimana di sini disebutkan sebagaimana orang yang sedang dalam kondisi musafir. Ya. Al-hadiqa yasiru fi hadil awqat. Ya. Yang mana ia tentu berangkat dalam keadaan semacam di atas, entah itu pagi kah, entah itu siang kah, entah itu sore kah atau malam kah ya. Maka kemudian dalam kondisi seperti itu dia juga perlu istirahat, baik dirinya sendiri maupun juga tunggangannya ya, tunggangannya. Sehingga akhirnya kemudian dia bisa sampai kepada tujuan tanpa merasakan capek ya. Wallahu a'lam. Kalaupun dia merasakan capek tapi tidak berlebihan ya. Sebagaimana itu yang kita rasakan ketika safar, mungkin beberapa jam harus istirahat, harus keluar dari, kalau sekarang sudah bentuknya kendaraan itu adalah mobil, mungkin harus keluar, sesekali harus jalan sebagainya ya. Ya, harus menghirup udara dan segar dan sebagainya. Kemudian berikutnya disebutkan bahwasanya hadis ini menganjurkan untuk memilih waktu-waktu dalam melaksanakan amal ibadah. At-targhibu fi ikhtiyari awqatin nasyatil lil ibadah. Anjuran untuk memilih waktu-waktu yang memberikan semangat dalam melaksanakan amal ibadah. Ya. Maksudnya di waktu-waktu tadi yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya al-qasdu fil ibadati, bersederhana dalam melaksanakan ibadah itu akan menghasilkan atau menuju kepada keridhaan Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
serta bisa melaksanakan amal tersebut secara berketerusan, tidak terputus, ya, tidak terputus. Jamaah sekalian asyhadakumullah, satu hadis lagi yang mengingatkan kepada kita semuanya untuk berlaku sederhana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di situ juga ada anjuran, karena kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, ya, sehingga dalam melaksanakan amal ibadah itu tentunya butuh bantuan, dan bantuan itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Allah sudah mengingatkan kepada kita semuanya, hai sekalian manusia, kalian itu adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari situlah kemudian dalam ibadah pun kita dianjurkan untuk menghadirkan al-iftiqar ilallah, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bentuk rasa butuh kita itu salah satunya adalah meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal ibadah. Sehebat-hebat apapun diri kita, tentunya pasti kita akan merasakan bahwa di sana ada kekurangan. Tadi kalau misalnya di suatu saat kita kuat melaksanakan amal ibadah, bisa jadi di waktu yang lain kondisi kita menjadi lemah, ya. Dan itu sekali lagi menunjukkan bahwa kelemahan kita sebagai salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita butuh untuk minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga nanti di sana yang diharapkan dalam pelaksanaan ibadah tersebut, kita bisa merasakan nikmatnya ibadah tersebut, ya. Merasakan nikmatnya ibadah tersebut. Dan ketika seorang bisa merasakan nikmatnya ibadah, maka hal-hal yang berkenaan dengan yang lainnya akan terbawa pula, ya. Bagaimana Rasulullah SAW bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik qiyamul lail beliau dan lain sebagainya. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Dan ini tentunya juga akan mengantarkan seorang dalam melaksanakan amal ibadah itu dengan penuh kekhusyuan. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kelima atau hadis yang ke-146. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al masjidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fa idza hablun mamdudun. Beliau dapati ada tali yang terikat baina sari yataini, di antara dua tiang. Nah, seutas tali yang terikat memanjang dari satu tiang ke tiang lainnya, dua tiang berarti, ya. Faqala ma hadzal habl, ya. Fa idza hablun mamdudun, di sana ada tali yang memanjang terikat bainasari yataini, antara dua tiang. Faqala ma hadzal hablu, ini tali milik siapa? Ya. Qalu, mereka berkata, hadza hablun li Zainab, ini talinya Zainab. Zainab. Kemudian faida fatarat ta'allaqat bihi, ya. Yang mana tali itu digunakan untuk apa? Jika dia sudah malas atau lelah dalam melaksanakan salat, maka dia bergantung di situ. Bergantung di situ. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khulluh, ya, lepaskan saja tali tersebut. La yusalli ahadukum nasyatahu, ya. Sebaiknya seorang itu melaksanakan salat di waktu ia sedang semangat. Fa idza fatara, maka jika dia telah merasa malas, lelah, ya, fal yarqut, maka hendaklah dia istirahat, itu tidur. Hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini pada hadis yang ke-1150, Imam Muslim
riwayatkan hadis ini pada hadis yang ke-1831. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini pada hadis yang ke-11.986. Ya. Disebutkan bahwa di sini ceritanya adalah tentang Zainab, ya, salah satu istri Rasulullah SAW yang melaksanakan sholat malam di masjid. Dari sini faedah hadis yang pertama adalah bahwa dinul Islam itu adalah agama yang mudah. Al-Islamu dinun taisir. Jadi Islam itu agama yang mudah, tidak memberatkan seseorang. Kemudian juga pelaksanaan amalan sunnah diperbolehkan di masjid, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk yang perempuan tentunya di sana terjaga dari fitnah. Ini kan menunjukkan Zainab bisa melaksanakan sholat di masjid karena tidak ada fitnah di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, menolak kemungkaran dengan tangan jika dimungkinkan dilakukan oleh seseorang, di mana Rasulullah SAW melakukan hal tersebut ketika melihat ada sesuatu yang tidak baik, yaitu beliau menyuruh kepada orang-orang untuk melepaskan tali tersebut. Kemudian di sana juga dari hadis ini disebutkan tentang dimakruhkan ketika seorang melaksanakan sholat dalam kondisi yang sangat lelah, karena nanti dikhawatirkan dia tidak tahu apa yang dia baca, ya. Maka kalau istirahat terlebih dahulu. Yang berikutnya juga bahwa hadis ini masih berkenaan dengan anjuran untuk berlaku sederhana dalam beribadah. Kemudian perintah untuk melaksanakan ibadah ketika dalam kondisi bersemangat. Jadi kalau pas semangat ya sholat, nanti kalau sudah waktunya istirahat, capek ya sudah istirahat. Ya, jangan dipaksa, jangan memaksakan diri. Bentuk pemaksaan itu terjadi pada kisah ini adalah Zainab menyiapkan tali. Kalau sekiranya sudah lelah, dia gantungan, beliau gantungan. Ya. Harapannya biar tetap sholat, ya. Biar tetap melaksanakan sholat sampai sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Tapi Rasulullah malah sebaliknya, ya. Kalau memang sudah lelah, istirahat saja, ya. Istirahat dulu, jangan memaksakan diri. Ya. Ini salah satu kisah lagi yang menyebutkan tentang anjuran untuk berlaku sederhana. Ya. Tapi juga ini menunjukkan bahwa sahabiah dalam hal ini dalam melaksanakan amal ibadah sangat bersemangat juga, ya. Semangat dalam melaksanakan amal ibadah. Walaupun tentunya semangat itu tidak boleh kemudian menjadikan seorang berlebih-lebihan dalam melaksanakan amal ibadah. Jadi sisi satu sungguh-sungguh iya, tapi jangan sampai kemudian berlebih-lebihan sehingga kemudian mengakibatkan ketidakbaikan pada dirinya sendiri. Nanti kalau dalam kisah yang lainnya dia melaksanakan qiyamul lail terus, tapi kemudian akhirnya lelah, malah sholat subuhnya terlewatkan. Nah itu juga tidak diperbenarkan, ya. Jamaah sekalian saudarakumullah. Yang setelah itu nanti kemudian dikisahkan juga bahwa kabel tali tersebut dilepas oleh para sahabat, yang kemudian menjadi pengingat kepada semuanya untuk berlaku sederhana dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian saudarakumullah, demikian untuk pembahasan kita di malam hari ini, beberapa hadis dari bab tentang berlaku sederhana dalam melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.